MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan tersebut sepertinya yang kini layak disematkan pada nasib yang dialami pedangdut Lesti Kejora. Ya, buntut dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Rizky Bilar hingga dirawat intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, artis asal kota Cianjur tersebut terancam tidak bisa bernyanyi lagi. Hal itu akibat pita suaranya yang selama ini mengeluarkan suara merdunya dan mendayu-dayu itu bergeser akibat tulang lehernya bergeser, diduga gara-gara dianiaya oleh Bilar. Dikhawatirkan akibat penganiayaan tersebut akan berakibat pada suara Lesti saat bernyanyi. Karir Lesti yang tengah menanjak yang selama ini menghiasi jagat hiburan tanah air pun dikabarkan ikut terancam. Tidak hanya itu, pada bagian wajah, mata, tangan, dan kepala, Lesti juga terlihat lebam akibat terkena pukulan Bilar. Kalau untuk kasus Lesti, saya kan tidak tahu ya nih. Tapi kalau benar-benar pure karena tercekik, biasanya sih bisa menyanyi kembali. Ya, jadi intinya kalau akibat tercekik di daerah leher itu bisa yang paling depan itu tadi area saluran nafas memang, yang di belakangnya adalah saluran cerna. Tapi karena cekikan itu biasanya memang area depan ya, jarang ke area belakang gitu ya, kecuali orang anak-anak yang dicekik gitu ataupun yang mencekik orangnya super besar itu masih memungkinkan. Tapi biasanya sih kalau untuk orang Indonesia biasanya hanya area depan, biasanya hanya bila tercekik hanya ada lebam-lebam saja, jarang kali terjadi pergeseran ataupun ada patahan ataupun kualitas suaranya. Biasanya mungkin karena adanya pembengkakan ya, jadi ada penekanan, mungkin ada sedikit pengaruh tapi tidak terlalu banyak harusnya ya, karena cekikannya biar biasanya terjadi gangguan pita suara secara umum. Biasanya selain tadi obat-obatan, vokal rest itu minimal selama 2 bulan biasanya idealnya. Pilih lagi nih apa tergantung pekerjaannya, apakah pekerjaan seorang guru menggunakan itu bisa ada terapi tambahan yang lainnya. Tapi intinya sih memang sesuai dengan penyembuhan luka biasanya berkisar yaitu sekitar 2 minggu, sebenarnya 2 minggu sampai 2 bulan biasanya seperti itu. Sementara itu, menindaklanjuti laporan Lesti Rabu 29 September lalu terkait penganiayaan yang dilaporkan Lesti terhadap suaminya, Rizky Bilar, pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sudah meminta keterangan 3 orang saksi dari karyawan Lesti yang dianggap mengetahui kejadian peristiwa tersebut. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP rumah Lesti untuk mencari barang bukti terkait laporan penganiayaan yang dialami Lesti. Namun polisi belum dapat diinformasikan lebih lanjut hasil olah TKP tersebut ke masyarakat karena kepolisian masih terus memproses hasil olah TKP tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan sekalian, jadi terkait dengan perkembangan penanganan terhadap saudara Lesti Kejora atau saudara Lestiana terhadap kasus KDRT yang dialaminya dengan terlapor saudara Muhammad Rizky. Perkembangan penanganan yang dilakukan oleh penyidik ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap 2 saksi yang lain, pembantu atau ART, dan juga karyawan restoran manajemen. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti yang lain yang bisa mendukung, di antaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Kemudian agenda ke depan yang akan dilakukan adalah akan memanggil terlapor saudara Muhammad Rizky pada hari Kamis tanggal 6 ya, bulan Oktober ini untuk dimintai keterangan. Untuk TKP di mana? Ya, jadi kita harus jelas kejadiannya di mana, kapan, jam berapa, kan itu harus kita memang harus cek TKP. Kemudian untuk itu
harus kita kumpulkan semua. Untuk hari ini kita cek TKP yang kemarin sudah kita cek TKP, hari ini pun kita cek TKP. Ya waktu di lokasi kejadian. Ya tadi lama juga ya TKP yang di atas ya, sama polisi juga. Tapi saya hanya mengawas, saya cuma membantu, cuma nemenin. Dan itu tadi kejadiannya kita ke TKP, ke rumahnya, kamarnya Bu Lesti, ke kamar L. Itu aja sih sama kakaknya Bilar ya, nemenin, sama Polres juga. Jadi baik kemarin penyidik kemudian tim IDEN ke lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R. Ya kita mendapatkan CCTV, ya CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas. Ya, siapa melakukan, kapan, di mana, kemudian siapa pelaku, siapa korban. Nah nanti kita bisa menjadi barang bukti jelas itu untuk memperjelas kasus yang dilaporkan oleh saudari kita. Sementara itu dari hasil olah TKP juga terungkap pula kalau rumah mewah yang selama ini ditempati Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan itu bukanlah rumah pribadi mereka, melainkan rumah yang mereka kontrak. Sementara rumah asli mereka sedang direnovasi. Udah setahun lebih. Kontrak apa gimana Bu? Yang saya tahu sih dia kontrak. Rumahnya lagi dibetulin, tapi nggak tahu rumahnya di mana, saya nggak tahu. Berapa lama? 3 tahun. Kontraknya 3 tahun? Iya. Di sini udah berapa lama? Setahun lebih. Setahun. Sementara itu, penyidik juga sudah menjadwalkan akan memanggil Rizky Bilar untuk dimintai keterangan sebagai terlapor pada Kamis siang besok. Jika benar Rizky Bilar melakukan tindakan penganiayaan seperti yang dituduhkan Lesti Kejora pada dirinya, maka Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya untuk kemarin, untuk dari surat yang kita layangkan, ya untuk saudara R sudah menerima, ya. Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Bu, ada pencekalan nggak Bu untuk saudara R sendiri? Ya untuk sementara ini belum ada, ya karena memang saudara R itu masih saksi yang diduga. Jika memang saksi itu menjurus atau semua bukti, kemudian saksi-saksi sudah menuju beliau semua, itu bisa ditahan. Kabar dugaan penganiayaan yang dialami Lesti pun sampai juga ke telinga pedangdut Rizky dan Ridho Syaffarudin. Apalagi Rizky Syaffarudin dikabarkan sempat dekat dan menjadi kekasih dari Lesti Kejora. Melalui komunikasi dengan ayah Lesti, mereka berdua memberikan support atas nasib yang tengah dialami rekannya itu dan berharap semoga kondisi Lesti segera membaik. Alhamdulillah ya, kalau memang kabar itu benar, udah pulang dari rumah sakit ya alhamdulillah, kita juga terus senang lah ya. Ya mudah-mudahan terus membaik sih keadaannya gitu. Amin. Terus melihat lagi berita yang mungkin geser, rahangnya geser itu insya Allah bisa kembali lagi, cepat sembuh, mentalnya, kesehatannya juga, fisiknya juga mudah-mudahan cepat sembuh lah. Mohon maaf ya, saya sudah terlalu jauh untuk ikutin ranah Lesti ya, jadi saya nggak berani. Sudah cukup statement dari saya kemarin, kita tunggu aja kabar selanjutnya karena Lesti mungkin sudah keluar dan istirahat di rumah, tidak bisa diganggu. Kemarin saya sudah koordinasi juga, tidak bisa untuk diketemuin, biar istirahat dulu. Jadi saya sampai hari ini belum ada kabar apapun lagi. Jadi saya tidak berani ngasih statement yang saya tidak tahu beritanya ya. Sebagai sahabatnya kita selalu doain yang terbaik apapun itu. Kalau untuk kayak gitu aku nggak berani ngomong apa-apa ya, yang jelas aku pasti doain yang terbaik buat Lesti maupun Bilar. Semoga bisa diselesaikan semuanya dengan baik dan apa ya, yang penting sekarang Lestinya bisa sehat-sehat lah.